Sebelumnya, selamat pagi. Terima kasih kepada Dr. Ian. Di sini saya dapat tugas yaitu tentang mata kuliah teori tes klasik. Nah, di sini saya akan membahas yang disebut namanya kisi-kisi penulisan soal. Nah, di sini ada kelas 7, kelas 7 Pendidikan Agama Buddha, yaitu tentang kompetensi dasar adalah memahami pengetahuan tentang peristiwa 7 minggu setelah petapa Gautama mencapai penerangan sempurna dan pemutaran roda dhamma. Di sini indikator pencapaian kompetensinya adalah disajikan cuplikan peristiwa 7 minggu setelah petapa Gautama mencapai penerangan sempurna. Peserta didik dapat menganalisis nilai-nilai luhur dari cuplikan peristiwa 7 minggu setelah petapa Gautama mencapai penerangan sempurna. Di sini adalah bentuk tesnya adalah tes tertulis atau dalam bentuk pilihan ganda. Di sini karena ada kata menganalisis berdasarkan taksonik Bloom, maka soalnya itu masuk dalam kategori hot. Nah, soal yang selanjutnya adalah di kompetensi dasar masih sama, pengetahuan peristiwa 7 minggu, materinya masih 7 minggu setelah petapa Gautama mencapai penerangan sempurna. Soalnya adalah indikator kompetensi yang akan dicapai adalah menganalisis nilai-nilai luhur cuplikan peristiwa 7 minggu setelah mencapai penerangan sempurna. Ini juga masih hot. Untuk soal selanjutnya adalah tentang Pancasila Buddhis. Pancasila Buddhis adalah dalam agama Buddha disebut namanya 5 aturan moral. Panca artinya 5, sila artinya moral, dan Buddhis sesuai dengan ajaran agama Buddha. Di sini kompetensi yang ingin dicapai adalah Pancasila Buddhis, maka disajikan dalam bentuk tabel. Pancasila Buddhis peserta didik dapat memilih perilaku yang sesuai dengan isi Pancasila Buddhis dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Maka di sini menjadi soal tes tertulis, pilihan ganda, dan masuk dalam kategori hot. Terus masih sama, tapi di sini materinya yang membedakan. Kalau yang di atas Pancasila Buddhis, yang di bawahnya adalah Panca Dharma. Jadi Panca 5, Dharma ajaran. Berarti ini 5 ajaran yang sesuai dengan ajaran agama Buddha. Ini adalah disajikan dalam bentuk tabel tentang Pancadharma dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik dapat memasangkan hal tersebut dengan tepat. Maka bentuk soalnya itu masuk dalam kategori namanya hot. Di mana siswa utama Buddha yaitu tentang sejarah para siswa utama Buddha yang mulia Mahakasapa dan tempat di mana yang mulia Mahakasapa Mahaparinibbana. Maka bentuk soal itu tes tertulis dan pilihan ganda dan hot juga. Nah, di sini saya akan melanjutkan. Ini adalah bentuk kisi-kisi soal. Sekarang bentuk soalnya. Bahwa bentuk soalnya kompetensi dasar yang pertama tadi adalah pengetahuan tentang 7 minggu setelah petapa Gautama mencapai penerangan sempurna. Buku sumber belajarnya adalah PAB dan Pendidikan Budi Pekerti yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Maka menjadi soal seperti ini. Nilai luhur untuk dijadikan sebagai teladan dalam kehidupan ini terkandung dalam peristiwa tersebut, bla 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 bla. Nah, maka jawabannya C, tenang, kendalikan pikiran agar tidak terpengaruh. Nah, ini adalah narasi masuk dalam kategori soalnya hot. Yang kedua adalah rumusan butir soalnya adalah perhatikan cuplikan peristiwa di berikut ini. Buddha berdiri beberapa kaki dari pohon Bodhi memandangi terus-menerus tanpa berkedip. 1 minggu mengucapkan terima kasih atau memberi suatu penghormatan kepada pohon Bodhi. Nah, menjadi soalnya adalah di sini ada kata-kata tadi cuplikan tersebut adalah perilaku yang harus dilakukan terhadap kebijakan atau kebajikan orang lain. Maka muncullah jawabannya adalah menjalin hubungan baik dengan tahu berterima kasih.
Saya akan masuk ke ini masih kategori soal-soal yang hot. Sekarang kita masuk soal yang middle. Nah, ini kenapa masuk dalam kategori soal yang tidak begitu berat, tapi masuk dalam kategori middle. Nah, sesuai di dalam eh, kisi-kisi naskah soalnya adalah etika pergaulan. Disajikan dalam gambar tentang pergaulan remaja, beserta didik dapat menganalisa makna yang diambil dari pergaulan tersebut dengan tepat. Sesuai dengan KKO atau taksoni belumnya. Maka perhatikan gambar dan bacaan di bawah ini. Buddha memiliki siswa yang selalu mengikuti bagaikan bayangannya. Siswa tersebut membawakan air dan tusuk gigi, mencuci kaki Buddha, menyertai Buddha kemana saja, mempunyai tempat kediam Buddha karena mendengarkan semua khotbah Buddha. Beliau mempunyai daya ingat yang luar biasa. Berdasarkan gambar dan ilustrasi yang disediakan, siswa Buddha tersebut adalah, nah di sini yang ditanyakan cuma satu, yaitu siswa utama Buddha yang terkenal kepintarannya atau daya ingatnya yang kuat, maka itu disebut namanya Biku Ananda. Maka jawabannya A. Nah, inilah masuk dalam kategori middle. Karena apa? Untuk sekelas jenjang kelas 7, anak itu sudah bisa menganalisis dan membedakan ini pertanyaan yang pendek atau jawaban yang panjang. Oke, nah ini adalah kaidah-kaidah dalam penulisan soal. Ini seperti yang Dokter Rian katakan bahwa di dalam penulisan soal harus memperhatikan yaitu tingkat homogennya, tingkat keselarasannya, dan tingkatan kesukaran. Kita harus memakai yang disebut namanya kata kerja operasional. Uh, ini bentuk soalnya. Terima kasih. Uh, materi dari saya sekian dan terima kasih.